Renungan keenam, ini tentang hasud tadi. Hasad dan dengki kepada orang lain sebenarnya tidak menyakiti orang lain itu, tetapi meracuni diri sendiri. Orang yang mengatakan bahwa orang yang didengkinya itu telah jatuh adalah alamat bahwa ia sendiri telah mengakui bahwa orang itu tinggi, sebab tidak ada orang di bawah yang jatuh. Penyakit dengki merupakan gejala kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Orang dapat melihat tanda kedengkian pada wajah orang yang dengki, karena wajah itu tidak pernah jernih, kerut selalu, katanya Hamka. Jadi ingat-ingatlah kalian tadi yang punya rasa dengki. Saya bilang tadi, senang kalau lihat orang lain susah, susah kalau lihat orang lain senang, biasanya pada musuhmu, kubu sebelahmu. Ingat-ingatlah bahwa kedengkian itu tidak berefek apapun pada orang yang kamu benci. Efeknya pada dirimu sendiri. Batinmu gelap, batinmu rusak, rohanimu rusak. Kemudian seandainya toh besok orang yang kamu dengki itu jatuh, terus kamu deklarasikan kemana-mana, lihatlah dia akhirnya jatuh. Itu sebenarnya diam-diam kamu mengakui bahwa dia itu sebelumnya posisinya tinggi. Karena tidak ada orang yang posisinya rendah jatuh. Yang jatuh itu posisinya tinggi. Jadi kalau kamu dengki ke orang lain, sebenarnya diam-diam kamu akui dia posisinya tinggi, mengancam keberadaanmu. Yang ketiga, dengki menunjukkan bahwa kamu tidak percaya pada dirimu sendiri. Hidupmu menurutmu bergantung pada jeleknya dia, kemudian susutnya hidupmu karena baiknya dia. Jadi berarti apa? Kamu tidak percaya dirimu sendiri. Kalau kamu sudah percaya dirimu baik, dirimu berkualitas, kamu tidak butuh orang lain seperti apapun, monggo. Saya sudah baik di sini, di jalur ini. Tapi kamu sibuk dengan orang lain menunjukkan kamu tidak percaya pada dirimu sendiri. Itu yang ketiga katanya Hamka. Dan yang keempat, orang dengki itu akan kelihatan di wajahnya. Wajahnya mesti tidak enak dilihat, selalu muram, selalu mengkerut, jadi mencurung terus. Diajak ngomong juga tidak enak. Kalau kamu punya teman semacam itu, jangan-jangan ada kedengkian dalam dirinya. Kalau kamu ngobrol sama seseorang kok nyebeli banget, nonton wajah itu perutmu mules, gini ya orang ini, itu mungkin jangan-jangan ada kedengkian. Katanya Hamka, wajahnya kerut selalu, tidak senyum, susah sekali senyum pada siapapun. Oh itu biasanya ya dalam hatinya ada kedengkian. Padahal ajarannya Rasulullah kan umat Islam itu disunahkan senyum kemana-mana, senyum pada siapapun senyum. Rasulullah itu punya ciri basam itu selalu tersenyum. Bahkan tidak senyum pun orang dekat dia rasanya kayak Rasulullah itu senyum terus. Jadi orang rasanya nyaman dibandingkan orang yang masam terus wajahnya. Diajak berguru yang lain ketawa dia merengut. Ya, itu kan tidak enak. Kalau punya teman tidak fleksibel, tidak luas. Itu katanya Hamka, cirinya orang di hatinya banyak hasutnya. Tidak senang lihat orang lain senang, dan senang lihat orang lain susah. Terus yang ketujuh, kalau ini tentang cinta. Pernah kulihat seorang pemuda membonceng gadis pujaannya dengan sepeda di jalan yang mendaki. Keringatnya bercucuran telah mengalir di dahinya, namun dia senyum juga dan dikayuhnya juga. Melihat itu, berkatalah aku dalam hatiku, kalau hati telah jatuh cinta, yang berat rasanya jadi ringan. Pendakian dirasa tanah datar saja. Kepayahan dijadikan satu bingkisan kasih kepada si jantung hati. Oh, itu kan
wajarlah bila ada orang-orang ahli tasawuf yang jatuh pingsan seketika mendengar nama kekasihnya disebut orang Allah. Jadi orang selevel Hamka melihat fenomena orang jatuh cinta, ketemunya Allah. Kalau kamu kan enggak. Iya. Ya kalau kamu ada mungkin kamu sibuk, wah dipoto dari jauh terus diupload. Kalau Hamka, saya bilang tadi sekeliling kita itu kan pelajaran. Jadi dari orang yang sedang berkasih-kasihan, sedang menjalin cinta, di pikirannya muncul, oh berarti ahli tasawuf itu yang sampai segitunya berhadapan dengan Allah masuk akal. Bahkan disebut namanya Allah saja, wajilat kulubu. Wajilat kalubum itu kayak kamu jatuh cinta sama siapa, terus ada orang menyebut nama kekasihmu, itu kan hatimu bergetar. Ya kayak kamu naksir siapa, terus ada orang nyebut-nyebut nama kekasihmu, kan kamu bergetar. Jangan-jangan ada yang lain nih gitu. Nah, para sufi juga begitu. Begitu disebut nama Allah, hatinya bergetar. Ini kekasihku yang disebut. Dan kamu kalau sama kekasih kan ingin ketemu terus. Bagaimana para sufi? Momen Isra Mi'raj itu sebenarnya juga momen pertemuan dua kekasih yang saling mencintai. Allah sangat mencintai Rasulullah dan Rasulullah pasti sangat mencintai Allah. Dari momen Isra Mi'raj itu bisa kamu jadikan ini momen cinta. Tidak harus Valentine Day. Jadi ini pertemuan dua kekasih. Dan jangan lupa pertemuan dua kekasih ini yang membawa kekasihnya yang lain, yaitu umatnya. Rasulullah sangat mencintai kita, sebagaimana Allah juga sangat mencintai kita. Yang masih dipertanyakan apakah kita juga mencintai Allah dan Rasulullah. Problemnya di situ. Kamu tanya sendiri dirimu ya, kamu relasimu sama Allah, sama Rasulullah itu namanya sudah relasi cinta apa belum? Tapi kalau Allah ke kita, Rasulullah ke kita, itu pasti cinta. Saking cintanya sama kita, dikasih kewajiban sholat 50 waktu, dinego bolak-balik. Karena yang dipikir kita, kalau Rasulullah sendiri sholat 50 tidak masalah, 100 juga tidak masalah. Cuma mikir umatnya. Mungkin yang dipikir umat Islam yang jauh kayak Indonesia ini, wah orang Indonesia kecil-kecil, males-males, 5 waktu aja bolong-bolong, apalagi 50, bayangannya ngono mesti. Oke, terus nomor 8. Jika enggak, kalau ini tidak boleh tersinggung, ada kalimat yang mungkin menyinggung. Jika engkau seorang yang suka pidato, janganlah segera engkau lupa daratan melihat orang bergembira bertepuk tangan. Di samping tepuk tangan karena tertarik oleh pidatomu, ada pula tepuk tangan yang menyuruh engkau lekas berhenti. Ya, ada pula pendengar yang menangis karena rupanya asik mendengarkan pidato atau khutbahnya seorang khotib. Bukan karena tertarik isi pidato, hanya dia menangis karena setelah diperhatikannya, janggut orang yang berpidato serupa benar dengan janggut. Ya, makanya itu tadi sensitif ya. Tapi tulisannya memang begini. Ini untuk penceramah. Maksudnya apa? Ya penceramah itu untuk kepentingannya masyarakat. Harus peka, harus paham situasi yang diceramahi. Jadi jangan menang-menangan sendiri. Kalau jamaahnya sudah banyak yang ango, banyak yang ngantuk, ya disudahi. Etikanya begitu. Harusnya sudah tak tutup tadi jam 8:30. Iya. Jangan mentang-mentang itu. Kalau banyak yang tepuk tangan, banyak yang ketawa-ketawa, jangan-jangan itu bukan ketawa gembira, tapi ketawa mbok yo nang wis gitu. Mbok yo segera selesai. Kamu keras-kerasin ketawanya itu bukan karena nang, mbok segera selesai pak, gitu. Sudah ngantuk nih. Bisa begitu. Harus peka. Jangan mentang-mentang penceramah sakarepmu dhewe. Kalau ada yang nangis-nangis dengan ceramah, ya mungkin bukan karena nangis mendengarkan omonganku yang macam-macam, tapi kamu nangis ini gak selesai-selesai, kapan selesainya?
Jadi orang-orang yang bertanggung jawab pada masyarakat, para pemimpin, pekalah terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Itu nasihatnya. Terus yang ke-9. Kalau ini saya baca langsung paham. Ada 3 macam manusia menempuh medan pertempuran. Satu macam martabat pertama ialah orang yang berilmu pengetahuan tetapi tidak berusaha dan bekerja. Orang ini laksana prajurit yang tampil ke medan perang tapi tidak mempunyai keberanian. Martabat kedua ialah orang yang bekerja dan berusaha tetapi tidak berilmu pengetahuan. Orang ini laksana seorang prajurit yang gagah perkasa, tampil ke medan perang tetapi tidak bersenjata. Orang yang gagah perkasa tetapi tidak bersenjata masih lebih baik daripada orang yang tidak berani seperti yang pertama tadi. Martabat yang ketiga ialah orang yang berpengetahuan dan bekerja. Mereka adalah prajurit yang gagah perkasa, tampil ke medan perang dengan senjata lengkap. Inilah martabat yang setinggi-tingginya. Ya ilmu, ya amal. Ada orang yang punya ilmu tapi tidak mau beramal. Ada orang yang beramal saja tapi ilmunya kurang. Dari 2 orang ini masih mending yang beramal saja ilmunya kurang. Nanti dia lama-lama bisa nambah ilmu dibandingkan orang yang ilmunya banyak tapi tidak mau beramal. Secara kuantitas kualitas masih lebih baik yang kedua. Tapi yang paling baik harusnya ya ilmunya dalam, amalnya juga luas. Gampang-gampangannya itu untuk budi yang ke-9. Yang ke-10. Kalau berlainan pendapat mengenai suatu masalah telah mulai dipertentangkan, kebenaran akan robek karena masing-masing pihak memperebutkannya. Dan apabila pertengkaran dilanjutkan, maka berpindahlah pandangan dari masalah kepada orangnya. Akan ada konflik orang ke orang, bukan lagi masalah-masalah. Akhirnya timbullah permusuhan dan soal yang dibicarakan jadi terbengkalai sebab masing-masing mengakui bahwa dirinya lah yang benar. Yang kuat ialah kebenaran. Inilah puncak dari keadilan. Yang benar ialah kekuasaan. Inilah puncak dari kelaliman. Sebab selanjutnya ialah aku benar sebab aku kuat. Jadi katanya Hamka, hati-hati kalau ada konflik ya. Konflik yang berlebihan justru akan menggeser kita dari kebenaran. Kenapa? Karena kita akan nyari argumen yang penting menang tadi. Pada akhirnya terus geser ke orang. Geser ke orang itu gimana caranya aku menaklukkan dia, bukan gimana caranya aku menemukan kebenaran. Begitu geser ke orang, logikanya berarti apa? Bukan lagi kebenaran, tapi siapa yang lebih kuat. Jadi aku kuat maka aku benar. Harusnya kan aku benar maka aku kuat. Yang kuat ialah kebenaran. Awalnya orang nyari kebenaran itu kan, aku nyari kebenaran biar kuat. Tapi begitu konflik, lama-lama logikanya dibalik. Aku kuat maka aku benar. Siapa yang kuat dia yang menang. Nah, itu dari Hamka tentang kalau ada konflik hati-hati. Karena kadang-kadang kebenarannya justru robek, diperebutkan. Bayangannya kayak kertas itu diperebutkan jadinya robek. Akhirnya orang geser dari substansi permasalahannya. Yang terjadi menang-menangan ingin saling menaklukkan. Sehingga logikanya kemudian siapa yang menang, dia yang benar. Oke, ini yang harus kita cermati. Jangan sampai kita jatuh dalam situasi itu. Pada akhirnya kita akan justru kehilangan kebenaran. Yang ke-11, kalau kita ingin mencari kebenaran, hendaklah kita mengenal batas pikiran kita.
Orang yang tidak pandai membatasi diri selalu berjumpa dengan kesalahan-kesalahan yang mencolok. Mengetahui tidak tahu atau belum tahu dalam hal yang tidak atau belum kita ketahui adalah yang pertama kita jumpai. Kebenaran kita, mengakui kebenaran pertama itu adalah pintu gerbang untuk mendapat kebenaran selanjutnya. Jadi, kalau kita mencari kebenaran, sadari keterbatasanmu dulu. Sadari hal-hal yang kamu tidak mampu dulu. Kuncinya di situ. Sebelum kamu tahu kan diawali dari tidak tahu. Berarti apa? Kamu itu terbatas karena kamu tidak tahu. Itu kebenaran pertama. Setelah itu baru kamu belajar sehingga kamu tahu. Kalau kamu ingin bebas, syaratnya apa? Ketahuilah di mana kamu terbatas. Karena kalau kamu tidak ngerti batasmu, ya kamu tidak tahu kamu itu sudah bebas apa belum. Untuk bisa bebas kan kamu harus tahu batas-batasmu selama ini apa, terus kamu meluaskan batasmu sehingga kamu bebas. Tapi kalau kamu tidak ngerti batasmu, ya kamu tidak bisa bebas. Nah, itu nasihat selanjutnya dari Hamka. Ada nasihat lagi, ini untuk yang kritis-kritis, yang pinter-pinter. Orang Islam di zaman modern selalu menganjurkan ijtihad. Dan ijtihad adalah hasil dari kemerdekaan berpikir. Tetapi kerap kali kejadian orang yang telah mengeluarkan pendapat dan kebebasan pikirannya amat fanatik mempertahankan pendapat itu dan memaksa supaya pikiran orang lain sejalan dengan pikirannya. Kadang-kadang kalau orang mengeluarkan pendapat yang berlainan dengan pendapatnya, orang itu dianggap lawan atau musuhnya. Ijtihad kritis iya. Cuma kadang-kadang kita yang pinter-pinter, mereka yang pinter-pinter, yang berijtihad karena memang makomnya sudah tinggi, yang kritis karena memang level pengetahuannya tinggi, sering-sering justru terjebak, kemudian jadi fanatik pada pendapatnya sendiri. Padahal ijtihad itu kan pendapatnya sendiri semula. Pendapatku sifatnya subjektif, miliknya si mujtahid. Tapi kemudian dia merasa orang harus ikut pendapatku. Terus jadi fanatik. Kalau ada orang tidak cocok dengan pendapatnya, dianggap sesat. Dianggap dia musuh. Dianggap dia, oh kamu tidak modern, oh kamu kolot. Saya ini orang modern loh, pikiran yang benar ini. Janjane dia ya melu kolot. Karena dia tidak mau dibantah. Yang benar harus ini. Nah, itu dikritik oleh Hamka. Iya, kamu sudah bagus berijtihad. Ijtihad itu kan kalau benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Cuma kelirunya sering-sering begitu dia berfatwa berijtihad, orang lain diharuskan ikut pendapatnya itu. Nah, kekeliruannya di situ, dan yang beda dianggap musuhnya. Harus diluruskan lagi karena dia berijtihad sesuai ilmunya, mungkin ya orang lain, mujtahid yang lain berijtihad di level ilmunya juga, tidak masalah, tidak harus dipaksa sama. Wong itu sama-sama derajatnya ijtihad. Oke, terakhir, kalau ini kalimat paling akhir dari buku Lembaga Budi. Dalam menempuh perjalanan hidup, janganlah mencoba saja jangan, menjaga jarak dari Tuhan, menjauh dari Tuhan. Sebab kendali yang sebenarnya terpegang di tangannya. Karena pasti Allah yang ngatur segalanya. Betapapun kita memegang kemudi bahtera menuju pelabuhan yang dicita-citakan, namun yang menentukan arah angin ialah Dia. Memegang kemudi itu kita punya alat namanya pikiran, kita punya fasilitas-fasilitas di dunia ini, itu kayak memegang kemudi, tapi jangan lupa yang menguasai arah angin adalah Allah. Sebelum sampai ke tempat perhentian, jangan lekas puas dan gembira jika nasib selamat, tetapi bersyukurlah.
Kayak kita ini kan belum sampai final, jangan puas dulu, jangan gembira dulu. Perjalanan masih panjang, tapi kita syukuri saja tahap demi tahap kehidupan kita. Alhamdulillah.